Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan saya dan kita akan belajar matematika bersama. Nah, kita sampai di konsep nilai mutlak sebagai materi awal kelas 10. Pernah dengar nilai mutlak? Sebelum memasuki lebih dalam tentang materi ini, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dari materi ini, yaitu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Untuk sampai ke kompetensi dasar, kita akan bagi menjadi beberapa bagian materinya. Untuk kali ini kita hanya akan menggunakan dua tujuan pembelajaran, yaitu satu, melalui konsep jarak, peserta didik dapat memahami definisi nilai mutlak. Kemudian yang kedua, yaitu melalui ilustrasi permasalahan, peserta didik dapat menentukan hasil perhitungan nilai mutlak. Kita sampai. Sekarang, saya tanya, berapa jarak kota A ke kota C pada peta berikut? Dapat kita lihat jarak kota A ke kota C tertera 10 km. Itu karena pada dunia nyata, kita tidak pernah menghitung dengan tanda. Jadi, kalau kita menghitung sesuatu atau mengukur sesuatu, pasti kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tidak pernah kita gunakan kata-kata mengukur dengan perhitungan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Tidak pernah. Kemudian, jika kita mau menghitung berapa luas kebun Pak Budi yang berbentuk persegi panjang seperti berikut ini, perlu kita ketahui bahwa panjang adalah jarak. Lebar juga merupakan jarak. Panjang dan lebar juga tidak pernah kita notasikan dengan tanda negatif atau positif. Kita tulis 50 meter dan 30 meter tanpa tanda. Lalu dari konsep jarak, maka dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan real tanpa tanda positif atau negatif. Ingat ya, bilangan itu semua masuk bilangan real. Konsep jarak dapat menjelaskan konsep nilai mutlak, yaitu suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Perhatikan garis berikut. Garis di tengah dianggap sebagai garis start. Garis start ini, dimana kalau ke kanan kita ukur secara positif gitu ya. Jadi kalau kanan dan kiri ini diberi tanda negatif. Jadi untuk apa tanda negatif ini? Untuk membedakan arah bahwa dari tanda awal atau garis start ini, dia memiliki jarak ke kiri atau ke kanan. Jika jarak ke kanan diberi tanda positif atau yang biasa tidak perlu ditulis, 1, 2, 3, 4, 5. Namun kalau ditanyakan berapa jaraknya kalau kita sampai di sini, berapa jaraknya dari 0? Tetap kita jawab 5 satuan dari 0. Kalau ditanya arahnya, arah ke kanan. Namun ketika ditanya di posisi negatif 5, berapa jaraknya negatif 5 ke 0? Kita akan jawab juga 5 satuan dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perhitungannya tetap mutlak positif. Atau mutlak tanpa tanda kalau dihitung jarak. Tandanya posisi negatif 5 menandakan bahwa dia berada di kiri 0.
Lalu jika demikian, nilai mutlak bilangan X itu dinotasikan atau ditulis dengan 2 garis lurus seperti pagar berikut ini. Jadi, jika kamu menemukan tulisan seperti ini, maka bacanya adalah nilai mutlak bilangan X. Jarak negatif 5 dari 0 adalah 5. Maka ditulis nilai mutlak bilangan min 5 sama dengan 5. Jarak 5 dari 0 adalah 5 juga. Ditulis secara nilai mutlak seperti ini. Dibaca nilai mutlak bilangan 5 sama dengan 5. Lalu muncul definisi yang dinotasikan dengan nilai mutlak bilangan X sama dengan, jadi nanti ada 2 pilihan nih. Dia akan sama dengan X alias sama dengan aslinya jika positif atau X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu positif ya. Kemudian pilihan kedua, dia akan menjadi negatif X jika X-nya kurang dari 0 atau negatif. Loh, kok X-nya dinegatifkan Bu kalau ini X-nya negatif? Ya, negatif ketemu negatif nanti positif. Di sini saya punya contoh penerapan definisinya. Kita akan menghitung nilai mutlak bilangan 9 dan nilai mutlak bilangan negatif 7. Sesuai definisinya bahwa jika ada nilai mutlak bilangan X, maka kita harus memilih apakah bilangan tersebut lebih dari atau sama dengan 0 ataukah bilangan tersebut kurang dari 0. Jika lebih dari 0, maka dia akan tetap sama seperti aslinya, namun jika kurang dari 0, dia akan menjadi negatif. Apabila bilangan negatif menjadi negatif, maka dia akan menghasilkan positif. Untuk nilai mutlak bilangan 9, nilai 9 lebih dari atau sama dengan 0, sehingga nilai mutlak bilangan 9 sama dengan aslinya, yaitu 9. Untuk nilai bilangan negatif 7, nilai negatif 7 kurang dari 0, sehingga nilai mutlak bilangan negatif 7 sama dengan negatif 7 dan menghasilkan 7. Selanjutnya kita akan belajar melalui ilustrasi permasalahan. Soal cerita berupa, jika Ana berjalan 9 satuan langkah ke sebelah kiri dan berjalan ke kanan sebanyak 4 satuan langkah, berapa satuan jarak Ana dari posisi awal? Apakah A negatif 5 ataukah B 5 ataukah C 4 ataukah D negatif 4? Untuk menjawab permasalahan ini, silakan perhatikan ilustrasi berikut ini. Disediakan garis bilangan dengan posisi awal Mbak Ana 0 dan ke kanan 10 satuan dan ke kiri negatif 10. Kemudian dari ilustrasi disebutkan Ana berjalan 9 satuan. Berarti posisi Ana sekarang ada di negatif 9. Namun jarak Ana dari posisi awal adalah 9 ya, jadi tanpa tanda atau mutlak. Kemudian dikatakan bahwa Ana kembali ke kanan sebanyak 4 satuan langkah. Berarti dari min 9 kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi Ana akan kembali ke kanan sebanyak 4 langkah. Sekarang posisi Ana berada di negatif 5, namun kalau ditanya jarak Ana dari posisi awal, ingat ya, posisi awal adalah 0. Berarti jaraknya kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jarak Ana dari posisi awal adalah 5 dan jawabannya B. Jika ilustrasi tersebut ditulis dalam perhitungan matematika, maka akan seperti ini. Jadi kita akan
menulis jika Anda berjalan 9 satuan langkah ke sebelah kiri, ini berarti ada arah ya. Namun karena yang diminta soal adalah perhitungan jarak atau minta jarak dari posisi awal, maka ini adalah konsep nilai mutlak. Kita akan beri tanda seperti ini. Negatif 9, tapi karena jarak yang diminta diberi tanda mutlak. Nah, karena perjalanannya Ana ini kembali, maka dia seharusnya dalam konsep matematika ia mengurangi jarak, berarti pengurangan. Kembali lagi, karena ini jarak yang dihitung, maka diberi tanda mutlak, yaitu 4. Loh, kok nggak negatif? Karena dia berjalan ke kanan. Ingat, kalau dengan arah, ketika berjalan ke kanan maka positif, dan tadi ketika berjalan ke kiri negatif. Untuk melakukan perhitungan ini, maka kita harus pertama menentukan nilai bilangan mutlak dari setiap bilangan pada operasi tersebut. Nah, pertama, nilai mutlak bilangan negatif 9 pasti 9. Tanda operasi tetap. Kemudian nilai mutlak bilangan 4 adalah 4. Sehingga sekarang sudah menjadi operasi biasa, yaitu 9 dikurangi 4, 5. Jawabannya sama dengan menggunakan ilustrasi tadi, yaitu 5. Berarti jawabannya adalah B. Sekian dulu ya. Semoga berhasil. Bye.